Di video kali ini aku bakalan review figur Gundam Aerial High Grade ini guys. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja ikuti video. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung aja ikuti video ini sampai habis. Yo, what's up teman-teman semuanya, balik lagi di channel gua Steven Gabut. Dan ya guys, kali ini kita bakalan review figur ya guys ya. Ya, ini adalah kayaknya kali pertama ya kita bakalan review figur ya. Figurnya figur Gundam lagi, wah nggak kaleng-kaleng ya. Jadi kali ini kita bakal review figur ini guys, figur Gundam Aerial High Grade from Bandai Namco. Anjay. Ya sebenarnya aku udah beli barang ini dari berapa bulan lalu ya, 2 bulan sampai 3 bulan lalu teman-teman. Cuma ya baru aku review kali ini karena ya emang waktu itu aku sempat mau bikin video ngerakitnya, cuma ya gitu ada kendala. Nanti aja aku ceritain teman-teman ya. Pokoknya di video kali ini aku bakal fokus nge-review aja, cerita-ceritanya ya nanti aja teman-teman ya. Langsung aja kita review figur ini cuy. Ya. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal review figur Gundam Aerial High Grade ya. Ini boxnya, kita review dari boxnya dulu ya. Ini boxnya first impression sih bagus banget teman-teman ya. Aku suka banget sama box ini, kayak bener-bener kayak apa ya, kayak barang ori gitu lah ya dari Bandai teman-teman ya. Bandai Namco nih bos, guys. Ya jadi Gundam ini tuh muncul di serial ini teman-teman ya, di serial Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Mungkin kalian nggak kelihatan ya, udah aku tulis aja teksnya ya. Siapa tahu mungkin kalian ada yang nggak kelihatan cuy, ini emang kameraku agak burik sih, jadi ya mohon maaf teman-teman ya. Oke lanjut, kita keluar dari topik nih. Waduh, kita bakal review dari sisi bawahnya kayak gitu teman-teman ya. Ini ada pose-pose Gundamnya yang sangat beautiful guys. Ini adalah penampakan Gundamnya ketika sudah dirakit teman-teman ya. Jadi ini adalah figur Gundam paling mantap yang pernah aku beli teman-teman ya. Aku suka banget desainnya teman-teman. Ini desainnya tuh benar-benar bagus, kayak ya kalian tahu sendiri lah Gundam tuh awalnya bentukannya kayak gimana. Dari yang awalnya robot biasa jadi kayak gini cuy sekarang. Gila, emang keren banget ya Gundam ini. Walaupun beda universe, tapi menurut aku ini Gundam paling keren sih. Desain mekanya, desain robotnya lah ya. Oke, kita bakal lanjut, dan di sini adalah ada usernya teman-teman, yaitu namanya Suleta Mercury ya. Kalau kalian nonton seriesnya pasti kalian ya udah tahu banyak lah ya teman-teman ya. Sebenarnya aku udah nonton cuma season 1 ya, belum season 2 cuy. Waduh. Mungkin aku nanti bakal nonton lah. Oke, jadi ini ada cuplikan dari seriesnya, atau bisa dibilang ini kayak poster, tapi posternya gitu ya. Bentuknya kayak persegi panjang gitu ya. Oke, jadi ini ada bahasa Jepang, jadi ya kita bacain aja. No glue required. Jadi ini nggak perlu pakai lem teman-teman ya. Jadi ya kalau kalian nemu runnernya ada yang patah atau gimana, jadi ya glue nggak akan berguna teman-teman ya. Oke, kita bakal langsung aja review teman-teman ya. Dan ini nggak usah kita buka teman-teman karena Gundamnya sudah dirakit ya. Ya ini teman-teman, ini adalah Gundamnya ya. Dan ini baru aku pose-posein sedikit, jadi aku bakal posein normal dulu ya. Oke, ini dia mode normal dari Gundamnya ya. Kalau pose normalnya sih kayak gini teman-teman ya. Dan mungkin kalian ada yang nyadar, bang ini kok apaan, ini kok hilang bang ya. Ini adalah part Gundamnya yang mungkin ini bisa dibilang patah ya. Ya ini teman-teman, ini harusnya dipasang di dadanya sini teman-teman, kayak ini ya. No, mirip kan. Cuma ini mungkin aku waktu ngerakit kayak ada yang salah apa gimana, jadi ya ini nggak bisa dipasang cuy. Ini aku bakal coba pasang ya. Ini bakal copot terus. Jadi ya buat pose-pose jadi kurang enak lah ya teman-teman ya. Kita pasang dulu tuh. Gampang copot teman-teman. Jadi ya mungkin ini adalah minusnya. Waduh, kita baru review udah nemu minus aja ya. Ini minusnya karena diri aku sendiri sih. Aku matahin dadanya itu cuy. Jadi ya kita bakal langsung aja review ya. Kita mulai dari kepala dulu. Dari desain kepala sih ini Gundam memang mantap punya ya. Kenapa tidak fokus? Oke, fokus ya. Ini kalau kita review kepalanya emang Gundam ini mantap punya. Dan kenapa patah woi? Jangan patah lah. Kayak ini Gundam ini kepalanya mantap banget cuy. Aku udah ngomong itu berapa kali ya. Kita cek kepalanya, kita putar aja ke belakang. Di belakangnya ini ada kayak stiker hijau gitu teman. Dan ini lumayan effort juga ya masang stikernya, karena emang bagiannya itu kecil-kecil banget cuy ya.
Jadi sampai kayak gini. Dan ya, kalian mungkin menemukan satu lagi minus dari figur ini, yaitu antenanya. Aku nggak tahu ini nyebutnya antena atau gimana. Pokoknya ini aku sebut antena ya. Antena Gundamnya ini copot guys, bukan copot sih, patah. Jadi gini ceritanya. Waktu itu aku lagi kayaknya mau masang lagi mau majang figur Gundamku ini ke lemari pajanganku teman-teman. Nah di saat aku lagi mau pose-posein dia, aku mau kayak mau masangin senjata ke tangannya gitu lah. Ini kan ada senjata teman-teman. Nah ada senjata, aku coba pasangin. Pas aku mau masangin ke tangannya dia, tiba-tiba dia ini kesenggol sama sikut aku apa gimana gitu dah. Tiba-tiba dia jatuh dan ininya hilang cuy. Oh my god, ini benar-benar disayangin banget ya. Ini kesalahan terbesarku dalam memperagakan figur ini. Memperagakan apa sih, memainkan lah. Aku mainnya emang kurang teliti lah, emang harus jaga-jaga guys. Gundam ini tuh emang agak ringkih ya, part-partnya itu bisa aja cepet patah atau gimana ya. Oke, kita langsung aja lanjut bahas kepalanya. Kan udah tadi ya, aku suka banget ini desain kepalanya, emang keren banget. Dari semua Gundam yang pernah ada, ini adalah desain kepala yang menurutku keren banget cuy. Waduh. Oke, kita langsung aja bahas ini bodinya teman-teman ya. Ya, ini adalah body dari Gundam ini teman-teman. Ini perpaduan dari warna kuning sama biru ya. Dan juga ada merah-merah dari mulutnya nih. Sama ini harusnya ada dua cuy, cuma waduh. Ini patah guys, mau gimana guys? Ini patah, jadi ya saya nggak bisa ya gitu teman-teman, emang nggak ada yang sempurna ya. Aku kayaknya juga ngerakitnya emang kurang hati-hati ya teman-teman ya. Emang gila aku ini ya. Langsung aja kita bahas dari tangan-tangannya kali ya. Oke, ini tangan-tangannya teman-teman ya, kalian harus hati-hati memainkan tangannya ini karena emang agak ringkih cuy, sumpah. Ini bisa diputar sih, cuma ya aku harus hati-hati, gampang copot. Jadi ya hati-hati aja teman-teman ya. Di sini ada shouldernya, bisa kita angkat turun gimana sih, naik turun. Nah ya, bisa dinaikin, bisa turunin kayak gitu teman-teman. Dan ini tangannya menurut aku ini desainnya emang kece punya ya, ada bulat-bulatnya kayak gini. Aku pas awal ngerakit sempet ngira ini tuh kayak Canon teman-teman, kayak meriam gitu ya aku ngiranya. Ternyata enggak cuy, ini adalah tangan dari si Gundam Aerial ini ya. Wow, gila. Dan aku suka banget desain tangannya teman-teman. Ini tangan-tangan mungil ya. Mungil lucu. Oke. Ya sebelahnya juga sama aja teman-teman ya. Ini juga sama aja. Ini pinggangnya juga sama. Kita bahas ke kakinya ya. Langsung aja kita bahas. Dan di sini kakinya menurutku ya cukup oke aja ya untuk sekelas Gundam ya. Emang kayak kakinya kayak gini cuy, desainnya mau gimana lagi. Coba aku paling suka bagian kaki ini sih. Kok kaki sih? Telapak kaki ya? Bukan telapak kaki cuy, kaki lah pokoknya. Ini kan paha ya, paha, lutut, kaki ya. Kita bahas kaki aja lah ya. Kakinya aku suka banget, ini bisa digerakin tentunya ya. Bisa nggak ya? Aku agak lupa teman-teman. Kayaknya sih nggak bisa ya. Cuma bisa naik turun gini ya. Sama ini bisa kita angkat sih sebenarnya nih. Ini nih bisa kita angkat turun, cuma ya terbatas banget cuy. Waduh ya. Jadi ya itu mungkin yang disayangkan dari part ini ya. Kakinya emang nggak seleluasa itu buat digerakin. Aku nggak tahu cuma Aerial doang apa gimana, karena aku jujur baru pertama kali beli Gundam yaitu si Aerial ini cuy. Aku beli dari temanku ya, 300.000 cuy. Waduh, lumayan juga ya. Nih yang kiri juga sama, nggak leluasa ya teman-teman ya. Oke, jadi ya begitu aja, kita bahas belakangnya cuy. Dan ini menurutku yang bikin Aerial ini jadi nampak makin cantik ya. Waduh, makin cantik ya. Emang cantik sih, soalnya emang usernya cewek coy. Mau gimana lagi. Dan ini kenapa kepalanya gampang patah ya. Bukan gampang patah, gampang copot teman-teman ya. Jangan bilang patah dah, bilang patah ngeri banget aku dengernya. Lumayan mahal lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sudah jadi, udah nggak miring ya teman-teman ya. Ya miring dikit sih tapi nggak apa. Aduh, aku pusing. Ya udah gak apa-apa, pokoknya gini, belakangnya kayak gini. Ini bisa dipasang kayak gini guys. Ini sebenarnya tamengnya dia dipasang di kiri, tangan kiri. Cuma ini kita bisa pasang di belakang juga nih.
Tuh jadi kayak sayap gitu ya. Bisa jadi kayak sayap gitu, cuma ini modenya udah mode shield ini teman-teman. Ini udah jadi pelindung dah, jadi ya nggak cocok. Sama belakangnya ini biasanya buat stand base teman-teman ya. Iya kayaknya sih buat stand base. Buat stand base atau ini juga bisa nih. Ini juga bisa dipasang di situ teman-teman, tapi ya ntar lah kita coba ya. Kita pasang di situ. Ya ini belakangnya perpaduan warna biru dan kuning, ada merah juga dari ininya sama kakinya, sama ini ada rangka-rangkanya teman-teman ya. Ya overall menurutku figur ini emang perfect banget. Cuma ya minusnya kecerobohan aku sendiri, aku masangnya nggak hati-hati teman-teman ya. Aku ngerakitnya tuh nggak hati-hati, sama ngeposain dia tuh nggak hati-hati sampai kayak gini dah tuh. Bahaya banget ini coy. Antenanya putus dah, waduh. Kayak contohnya gitu teman-teman ya. Ini bisa berdiri kayak gini ya teman-teman ya. Keren banget ya, gila cuy. Ini adalah figur aku pertama kali yang aku beli teman-teman ya. Gila sih, emang keren banget coy ya. Oke, kita bakal lanjut membahas senjatanya teman-teman ya. Ya kita pertama akan bahas ini adalah tembakannya si Gundam ini coy ya, si Aerial ini. Bentukannya semacam sniper gitu teman-teman. Cuma ini nggak tahu ya, kalau mungkin kalian ada yang paham nama-nama senjata teman-teman. Waduh, kayak mafia aja dah paham senjata. Ya mungkin kalian ada yang tahu ini bentuknya kayak senjata apa, mungkin bisa komen aja di bawah ya. Kalau aku lihatnya sih kayak sniper gitu namanya, sniper. Cuma sniper kan harusnya panjang ya, kayak panjang gini, loncong gitu teman, buat nembak jarak jauh ya. Terus ini juga ada efek-efek kayak gini teman, efek tembakannya ya. Ini bukan tembakan biasa teman-teman, ini tembakan kayak ngeluarin laser gitu ya. Di animenya sih ngeluarin laser ya cuy. Jadi ini jadi ini bisa dipasang kayak gini cuy. Nah, jadi keren gitu teman-teman ya. Ada efek tembakannya juga pula. Ini bisa kita pasangin juga cuy di tangannya si Aerial ini. Ntar aku copotin dulu ya. Nah, kita copot aja kayak gini. Aku takut patah, maaf. Langsung aja kita pasang ke tangannya cuy. Ini akan jadi momen yang sangat epic ya. Nggak tahu sih kalau menurutku epic, kalau menurut kalian biasa aja ya udahlah teman ya. Nggak apa-apa kok, aku ikhlas. Beneran aku ikhlas, beneran. Iya ya, beneran. Nah, dipasang kayak gini nih, tangannya udah kita pasang ya. Ini kita naikin aja cuy tangannya. Nah, agak maju gini teman-teman. Dan kita bengkokin dikit, ntar kita pasang aja. Nah, kita pasang lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Gila keren banget ya. Wah, keren banget teman-teman. Sumpah ini keren banget sih. Ya, ini kita pakai copot terus dah. Ya kita pasang lagi coy, kita belokin ke sini ya, jangan patah dong. Nah, ini kan keren coy. Hei, bayar utang lu woi. Bayar utang. Ya jadi kayak gitu teman, nih bener-bener keren banget ya. Bisa dipajang-pajang kayak gini coy. Ya emang fungsinya buat dipajang sih, kalau nggak dipajang buat apa lagi. Ya gini coy, ini memang bener-bener keren banget ya kalau di pose kayak gini ya. Oke, kita pose ini. Nah, di pose kayak gini emang keren teman, keren banget ya. Ya kayak gini lah ya. Nah, kayak gitu coy. Ini sih emang keren banget ya. Bisa dipasang senjata kayak gini coba. Dan kita lanjut, ini sebenarnya bukan stick biasa ya. Ini kan lihat mungkin ini kayak stick biasa, dan maaf ini belum aku gunting ya. Yang ini. Nah, fokus nih. Ini belum aku gunting karena ya gitu guys. Aku pas itu belum sempat gunting ini pas ngerakit ya. Tapi kayaknya bakal aku biarin aja temen. Nggak bakal merusak estetika juga sih, menurut aku masih keren-keren aja ya. Soalnya ya kenapa? Ya kayak tadi pas aku gunting takut patah. Aku nih pokoknya semenjak dadanya copot teman-teman. Ya yang ini ya, aku jadi kayak takut gitu bikin pergerakan ya, kayak motong ini doang, ini aku jadi takut teman-teman. Soalnya ya gitulah, gampang banget patah ya. Ya itulah minusnya Gundam ya, gampang patah ya. Ini kita bisa jadiin lightsaber itu teman. Kita coba satu pedang aja ya, kita coba rakit satu pedang, kita pasangin coba teman. Wih, pasangin kayak gini dan dia akan termasuk. Kau masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Oke, masuk. Masuk teman-teman, dan kita coba pasangin ke tangannya si Aerial. Woi, pasang woi. Oke.
Dan dia sudah punya 2 senjata coy. Dia punya 2 senjata ya. Nah kayak gini coy. Dia punya 2 senjata, ada tembak, ada lightsaber ya. Ini emang perpaduan yang kurang apa ya, kayak kurang mengenakan ya, karena ya ini ada senjata jarak jauh, ada senjata jarak dekat ya, tapi ya juga bisa menambah damage teman-teman ya, bisa nambah damage ke lawan gitu ya. Jadi kita udah tembak, kita langsung hajar pakai lightsaber ini. Wos, jadi keren banget asli. Tapi aku prefer pasang pakai shieldnya ini. Nah ini dia bintang utamanya guys, bintang utamanya ya ini guys, senjatanya ya, sorry. Senjata paling utamanya ini coy, soalnya di anime itu dia lebih sering pakai combo tembak sama shield guys, dan aku lihatnya juga wow cukup keren ya. Aku ngelihat shield ini di dunia nyata jadi berasa ngelihat anime di dunia nyata coy, gila emang mantep banget nih senjata teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa dibuka, cuma ya aku pengen dia jadiin shield aja ya. Oke kayak gini coy, kita langsung aja pasang di tangannya ya. Ntar ini kita lebih baik kita copot dulu dan kita pasang di tangannya, tangan kiri. Wow jadi keren gini ya teman-teman ya. Ini nih pose utamanya tadi kayak gini coy. Wow gila, ini ada shieldnya nih, kita bisa nembak-nembak juga. Nah kayak gini coy, kita bisa nembak-nembak juga kayak ini ya, terus kita shield, bertahan, aduh mantap punya coy. Ini adalah figur Gundam paling mantap yang pernah aku beli ya, figur yang high grade ya, belum yang grade lain teman-teman, kayak entry grade, yang RG sama PG, MG teman-teman. Apa ya kepanjangannya kok aku lupa, pokoknya kalau MG itu master grade, PG itu perfect grade, kalau R itu aku kurang tahu teman-teman, kayaknya rare ya, rare grade ya. Aku belum pernah nyoba ngerakit yang itu, aku cuma berani yang HG teman-teman ya, karena setauku kalau Gundam tuh ya, kalau grade-nya semakin tinggi semakin susah juga buat dirakit teman-teman ya. Jadi ya gini aja lah untuk review kita kali ini. Kita kembali ke mode awal kamera atau balik ke face mukaku ya, gitulah pokoknya. Oke guys, jadi segitu aja untuk review kita kali ini. Ini Gundam memang mantep banget ya teman-teman ya. Cuman sayang banget aku belum beli stand base-nya ya, atau action base buat si Aerial ini ya. Mau gimana lagi cuy, harganya juga lumayan ya, bukan ya murah sih, cuma ya mungkin ya ntar aja aku beli ya. Ini figur bener-bener keren banget, aku udah berapa kali ngomong itu ya, ini figur bener keren. Aku kasih nilai 9/10 untuk review figur kali ini coy. Oh my god. Jadi ya gitu aja teman-teman untuk video kita kali ini figurnya keren banget. Untuk kalian yang mau beli, aku sediain link Tokped ya, link Tokopedia di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung klik aja itu link teman-teman dan langsung aja kalian beli cuy. Ya mungkin beberapa dari kalian udah ada yang beli ya. Ya silahkan share pengalaman kalian di komentar. Gimana cerita kalian merakit figur ini? Apakah ada minus-minus atau malah plus-plus teman-teman ya? Kalau aku sih banyak minusnya ya. Kalau aku sih banyak minusnya. Ya mungkin segitu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. I will see you next video. Gua Steven Gabut, pergi dulu, bye bye. Tembak dia, tembak, subscribe, woi, subscribe. Oke guys, kalian jangan kemana-mana dulu. Ini adalah video tambahan sekaligus disclaim ya. Kenapa aku tadi itu nge-reviewnya kayak nggak leluasa teman-teman. Leluasa itu maksudnya kayak gimana? Kayak contoh tadi aku nge-review pahanya si Aerial ini. Kenapa nggak aku gerak-gerakin atau diputer-puter itu teman-teman? Soalnya aku takut ada part yang patah teman-teman ya. Kalian tahu sendiri kan kalau Gundam ini ringkih banget ya part-partnya. Aku takut banget dia patah atau gimana. Jadi aku main aman aja. Aku cuma review dari pewarnaan sama desainnya ya. Ya itu aja disclaim dan video tambahan aku ya. Makasih, bye bye.